Oh, malah plagiat. 100% plagiat. Copy pasta. Copy paste. Jadi musik Sasak yang populer saat ini Copy paste. copy paste Bali. Enggak, sorry, tidak menyebut ya. Itu hanya contoh, itu hanya contoh. Itu kebenaran. Jadi nggak harus pura-pura bahwa itu bukan apa yang terjadi. Saya sangat sepakat untuk boleh main musik Bali, main musik Western pun boleh, asalkan katakan ini musik Bali, katakan ini musik Western. Bali ya Bali. Bali ya Bali, Lombok ya Lombok. Masalahnya sekarang orang main musik Western nih, main gitar, mereka berani bilang oh ini adalah musik Barat. Tapi ketika main musik Bali, mereka tidak mengatakan gitu. Mereka katakan ini musik Sasak, itu tempat salah. Itu sudah jelas, literasi sejarahnya jelas, dan bahkan Pak Bandem, salah satu etnomusikolog Bali, guru besar etnomusikolog Bali, mengatakan ini kesenian baru, dan memang sudah diklasifikasi. Dan di Sasak, di Lombok dianggap tradisi, ya ini kan tidak masuk akal nih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah mau datang ke Kick News. Seno, betul ya? Ya, betul. Sama Mioles. Saya penasaran sih, kok bisa ada manusia seperti Seno di sini, apalagi ngomong bahasa Indonesianya lancar. Apa niatnya di sini mau cari kerja di MotoGP? Bukan. Malah saya baru tahu kalau ada MotoGP pas saya udah sampai Lombok. Hidupnya di mana aja selama ini kok nggak tahu ada MotoGP gitu kan? Tahu ada MotoGP, maksud saya nggak tahu kalau ada acara baru-baru mau di Lombok. Baru-baru ini. Iya, jadi saya tinggalnya di Jogja sekarang, tapi ya muter Solo, Jogja, Banyumas. Pokoknya terus kenapa ada di Lombok? Jawa Pasti Tengah. Pasti karena MotoGP. Oh enggak. Sebetulnya cuma ya pengen cari udara seger aja Cuma berarti di sana di Jawa udah nggak segar ya? Udah enggak sih, butuh istirahat sebentar, itu aja. Jadi ya mumpung ada libur dikit, jadi saya main ke Lombok sekalian liburan, terus cari musik penting. Musik penting Sasak. Ya. Oke. Terus kenapa dengan musik penting? Emang kesehariannya memang jadi pemusik? Iya, ya saya keseharian jadi pemusik, sekalian peneliti, kadang-kadang jadi dosen musik juga, tapi kebanyakan di musik Jawa. Cuma kadang-kadang saya main ke daerah lain, dan karena saya kalau jadi wisatawan, saya pengennya jadi jadi wisata budaya pokoknya. Jadi paling menarik kalau saya main ke tempat baru, saya pengen cari musik khas di daerah situ. Nah, terus teman saya pernah kenal sama kakek Kolis ini, terus dia bagi informasi bahwa dia ada banyak jaringan yang sangat luas untuk gambus Sasak atau penting Sasak. Jadi saya cuma di sini seminggu sih, tapi pengen ya belajar dikit-dikit lah. Memang di sini. Pekerjaan Anda apa? Kok kurang kerjaan sekali belajar penting Sasak, gambus Sasak gitu? Ya sebetulnya karena kerjaan saya sama hobi saya nggak terlalu jelas batasnya di mana. Karena saya pemusik, terus kadang-kadang kerja sebagai dosen dalam jurusan etnomusikologi, padahal saya tidak pernah. Apa itu? Etnomusikologi. Etnomusikologi. Jadi itu nyambung studi musik dengan studi antropologi sebetulnya. Jadi itu tentang kaitan di antara budaya sama musik. Begitu. Berarti ada dua bidang, yaitu antropologi dan musik. Iya, itu menjadi bidang sendiri. Makanya yang namanya etnomusikologi. Kurang kerjaan sekali ya. Ya itu kerjaan. Itu kerjaan. Kurang kerjaan sekali. Mas cuma hosting podcast, kurang kerjaan sekali. Iya juga sih. Aduh, besok narasumbernya diganti ya. Enggak. Jadi kadang-kadang jadi selama 2 tahun ini sebelum ini saya dapat proyek penelitian di daerah Banyumas. Jadi saya meneliti musik Banyumas, namanya calong, musik bambu. Terus setelah itu saya jadi dosen gamelan di UCLA. Itu tentang etnomusikologinya juga? Itu sebetulnya praktek. Yang pas saya jadi dosen itu praktek gamelan. Tapi itu pas pandemi, jadi saya ngajar dari sini online. Ngajar praktek ke sana. Terus pasti jago banget ya di sana ya, di US. Karena nggak ada orang Jawa yang ngajarin gamelan. Ada sebetulnya. Ada. Yang sebelum saya itu orang Jawa, guru saya. Pak Joko Waluyo itu. Tapi iya, jadi kalau saya main ke tempat baru mungkin ya ini project ini nggak ada dukungan kayak sponsor atau dana, nggak ada kepentingan soal kerja. Tapi siapa tahu nanti itu menjadi inspirasi untuk komposisi baru, atau itu menjadi ilmu yang saya bisa menyampaikan ke murid kalau saya di etnomusikologi. Jadi ini
belum kerjaan. Tapi Belum. mungkin siapa tahu nanti ada kepentingan di situ. Berarti etnomusikologinya yang pekerjaannya sama menjadi pemain musik. Iya, dosen sama musik. komposisi biasanya sih. Project-project freelance gitu. Dan Macam-macam. kenal Kakak Kholis ini karena etnomusikologi. Karena saya sudah ada keinginan ke sini sebetulnya, karena belum pernah, itu aja. Terus ya kalau saya jalan ke tempat baru pasti cari musik khas di situ. Jadi saya tanya teman saya namanya Palmer, dia pernah ke sini dan pernah mereka bikin dokumentasi macam-macam musik daerah di sini. Dia orang Amerika juga. Terus saya tanya dia, kalau saya kemana-mana saya tanya ada kontak enggak di situ. Okay. Terus dia bilang kalau saya mau cari musik Sasak, kayaknya saya hanya butuh satu orang saja, itu Kakek Kholis. Jadi dia ngirim kontak, saya langsung hubungi. Itu aja. Kakak Kholis, karena saya sudah lihat-lihat Instagram ya, melihat Kakak Kholis, wah etnomusikologis itu pekerjaan bidang apa? Karena kan yang kebanyakan kita orang awam tahu, saya tahu sih, kemungkinan yang nonton-nonton ini banyak nggak paham sebenarnya, apalagi yang ada menyaksikan kita di sini sekarang ini. Itu sebenarnya seperti yang dibilang tadi ya sama Seno gitu, menggabungkan antropologi dan musik kalau bicara singkatnya. Tapi kalau bisa dijelaskan lebih detail, sebenarnya apa sih yang mau dipelajari di etnomusikologi? Dan kenapa Anda mau mengambil itu? Di Lombok loh, padahal Anda tinggal. Jadi kalau berbicara etnomusikologi, hari ini kan semakin berkembang. Memang pada awalnya istilah etnomusikologi itu bermacam-macam. Termasuk antropologi of music sendiri adalah istilah original daripada sebelum dia menjadi etnomusikologi. Dan yang mencetuskan ilmu itu ya kelompok-kelompok golongan yang tidak setuju ketika teman-teman di barat mengatakan musik timur sebagai musik primitif. Jadi ada sekelompok teman-teman yang pada masa itu, pada masa istilah etnomusikologi, yang menganggap, oh saya tidak sepakat dengan istilah itu. Sehingga mereka bersepakat mendirikan keilmuan antropologi of music. Dan lama-kelamaan disepakati menjadi etnomusikologi dan sampai hari ini berkembang terus dan berkembang terus definisinya. Yang awalnya etnomusikologi hanya meneliti musik-musik yang dalam tanda kutip ya, di pedalaman dan sebagainya. Sekarang musik primitif ya, yang disebut musik primitif karena di kami masa tidak lalu. sepakat dengan istilah musik primitif di etnomusikologi. Tidak ada musik primitif itu. Atau bahkan bangsa primitif itu tidak ada dalam pemahaman etnomusikologi sendiri. Nah, sehingga timbullah cara bagaimana kita memahami musik itu dari pemilik musiknya sendiri. Bukan dari kita sebagai outsider, karena pada masa awal-awal etnomusikolog itu rata-rata teman-teman western semua. Sehingga memahami musik dari segi pemiliknya sendiri, misalkan kita orang Asia, memahami musik dari cara berpikir orang Asia atau specifically orang Sasak sendiri itu menjadi penting. Nah, jadi jangan kita mengcompare cara berpikir orang Barat, standar musik Barat nih ya, dengan solonisasi do re mi fa sol la si do, kromatik, diatonik, pentatonik dan sebagainya terhadap musik lokal yang mungkin tidak bisa didefinisikan kayak gitu ya. Apalagi kita sudah memasuki paradigma berpikir tentang harga-harga musikologi Barat terhadap harga-harga musik yang ada di lokal. Maka dia berbenturan nanti. Nah itulah yang dikatakan, oh ini nggak pas, tidak sama dengan do seperti piano katanya. Ini musik salah hanya pada saat itu, atau fals, disonan dan segala macam definisi itu, sehingga akhirnya muncul keilmuan yang namanya etnomusikologi. Nah, sederhananya hari ini etnomusikologi lebih dipahami daripada musik ilmuwan. Dia melulu kepada ilmuwan, ya, peneliti, bukan praktisi, beda. Ilmuwan yang mempelajari musik dan bangsa-bangsa. Jadi musik bangsa-bangsa itu kan macam-macam tuh. Ada yang kalau Indonesia deh, bangsa Indonesia, nggak usah jauh-jauh. Mungkin bisa dilanjut? Ya, jadi musik bangsa-bangsa tadi ya, termasuk bangsa Indonesia dan mungkin bangsa Sasak khususnya. Oh, bangsa Sasak ya, etnomusikologi. Ya, jadi di dalam musik kita, musik bangsa Sasak ini, ada banyak komposisi yang secara fakta dia ada di lapangan, mampu dinikmati oleh masyarakat dan dia fungsional, tetapi tidak sesuai dengan struktur apa yang ada dalam musik Barat. Misalkan musik Barat menghitung aksentuasi berat satu dalam progresi chord misalkan atau progresi melodis sebagai satu, tu wa ga pa, tu wa. Di sini di empat misalnya, tu wa ga pa, tu wa ga pa. Itu sudah berbeda hukum. Kalau dia dikompar dengan cara berpikir Barat dan Timur,
Mau menggunakan barat berarti timur salah. Mau menggunakan timur berarti barat salah. Nah, etnomusikologi hadir di tengah situ untuk memberikan satu ide gagasan bahwa kedua ini benar pada tempatnya. Musik Sasak ya benar dalam musik bangsa Sasaknya, musik Barat ya benar dalam bangsa Baratnya. Sehingga ketika kita membenturkan, misalkan kayak sempat tempo hari kita diskusi di belakang layar terkait, oh ini musik Sasak ada do re mi nya enggak? Saya katakan tidak punya do re mi. Karena kita tidak mengenal itu. Sistem transkripsi musik pertama kali digunakan oleh orang-orang Barat. Di Jawa kepatihan Raden Mahyardinata menciptakan 1818, Gaminatila 1932. Jadi pada dasarnya orang Indonesia bermain rasa. Dia bermain feel memang rasa. Nah, berarti sebenarnya musik kita tidak mengenal tangga nada versi Barat. Versi Barat ya. Tetapi di dalam istilah-istilah lokal bukan berarti tidak ada dalam hal skala misalkan. Ini kebetulan sama nih. Kalau di Barat dikatakan scale atau skala, misalkan mixolydian, Lydian dan sebagainya. Phrygian kita juga punya paudan namanya. Ada paudan bontong, paudan solas, paudan le alo, le jama, itu sebenarnya sama, skala maksudnya. Ada beberapa yang sama, tetapi yang tidak sama, nah ini yang sering kali menjadi masalah. Yang dianggap salah, fals gitu ya. Lalu dikatakan ini tidak benar. Nah itu yang tidak bisa, sehingga etnomusikolog, dunia etnomusikologi muncul sebagai penawar ide gagasan bahwa oh ini tidak bisa seperti itu. Lihatlah musik itu dengan bagaimana mereka menganggap musiknya itu seperti apa. Bangsa itu bagaimana memperlakukan musik. Berarti apakah orang-orang seperti yang sedang nonton ini ya, ini ada beberapa juga yang ada di rumah yang nggak bisa main musik, itu nggak bisa jadi etnomusikologi? Etnomusikolog. Oh, etnomusikolog. Boleh, bisa saja. Walaupun nggak bisa main musik. Yang penting mengerti prinsip dan cara berpikir kerangka teoritis etnomusikologi. Kemana arah etnomusikologi ini dalam reduksi data dan lain sebagainya. Karena basically berarti mirip dengan ini ya, politisi nggak ngerti ekonomi tapi ngomong ekonomi boleh gitu ya. Tidak begitu juga. Maaf ya, kepotong sebentar. Ya sebetulnya dalam etnomusikologi juga ada konsep namanya bimusicality yang sudah lama oleh Madehut, Matlhud, sebetulnya yang banyak meneliti di Indonesia. Nah kalau dia bawa konsep bahwa sebetulnya untuk memahami musik yang sebetulnya bukan dari bangsamu sendiri, kamu malah harus bisa main. Jadi sejak itu etnomusikologi, kalau di jurusan etnomusikologi selalu ada bagian praktek, selalu harus bisa. Kalau bermain, apalagi kalau mau fokus di musik untuk satu daerah, fokus pada musik satu daerah, emang harus bisa bahasa daerah situ dan juga harus bisa main musiknya. Kalau nggak bisa ikut, nggak akan paham seluruhnya, nggak akan paham sampai dalam. Pada akhirnya, jadi harus menjadi praktisi. Iya, sebatas bisa sebetulnya. Nggak harus menjadi praktisi secara full. Bukan berarti kamu menjadi pemain di panggung tiap hari gitu. Tapi harus bisa sampai bisa paham secara fisik, secara rasa, dan emang akan paham lebih dalam. Itu aja. Daripada saya lihat dengan persepsi saya yang sebetulnya belum mendalami sampai bisa main. Kalau saya lihatnya gitu ya bisa banyak salah paham. Kalau gitu saya tidak akan jadi etnomusikolog karena saya nggak bisa main alat musik. Ya belum bisa. Kalau orang yang tidak bisa main musik pengen jadi etnomusikolog, ya harus belajar. Harus belajar bukan hanya main musik tapi sisi lainnya, sisi akademisnya juga. Tapi manfaatnya apa sih? Hanya mempelajari itu? Maaf ya kalau pertanyaan saya agak sulit dan sedikit menyinggung. Kasih tahu deh, kita berdua nih kayak dapat manfaat ya. Kita berdua dapat manfaat. Ya, main musik gitu ya, ngertiin bahasanya, ya sudah. Terus apa gitu kan? Mungkin saya bisa menjelaskan begini. Apa pentingnya belajar astrofisika? Itu gunanya apa? Biar orang ngerti tentang planet yang lain juga nanti, tentang astro gitu, dan dia juga bisa melihat fenomena astronomi, kaitannya dengan perubahan iklim, seperti itu kan? Jadi kalau kita belajar astrofisika semisal yang jauh-jauh, kan yang nggak ada kaitan dengan iklim, ya, semisal. Jarak bumi ke bulan misalnya. Tadi ngomongkan biar orang ngerti. Jadi sebetulnya pemahaman sendiri itu tujuan.
tujuan yang penting. Jadi kenapa kita belajar apapun bukan karena ada guna secara praktis, tetapi padahal pasti ada guna secara praktis, bukan gitu. Tapi pemahaman saja itu tujuan yang penting, dan sebetulnya sesuatu yang penting. Kalau ada fenomena di dunia ini, orang belajar supaya orang paham. Itu saja, karena manusia itu itu makhluk yang penasaran, makhluk yang selalu cari ilmu. Dan itu sebetulnya ya, kalau saya nilai manusia itu penting. Jadi Seno ini dia dulu itu orang astrofisika. Oh, astrofisika. Yang murtad dari astrofisika, akhirnya ngambil S1, S2, S3 musik. Dan sekarang bergelut karena nggak bermanfaat dulu astrofisikanya. Bukan gara-gara itu. Ceritanya panjang. Sorry, ini saya bercanda aja. Saya yakin orang astrofisika di sana pasti bermanfaat ilmunya kalau dipakai. Banyak loh politisi kita juga yang belajar teknik, ujung-ujungnya kan bicaranya gender. Betul. Musik pun bicara gender juga. Oh iya. Oh iya, jangan salah. Bagaimana ceritanya musik ceng gender gitu? Enggak kan? Apalagi kan musik yang setiap instrumen dibuat sebagai pasangan. Yang sebetulnya ada laki-laki wadon gitu kan. Oh, jadi ada yang kayak dipasangkan begitu. Iya, ada banyak jenis musik dibuat sebagai pasangan gitu. Bahkan dalam cara berpikir orang barat ada instrumen-instrumen feminis itu ada. Flute. Tapi itu sudah dianggap nggak terlalu benar ngomong kayak gitu. Lama-lama itu orang nggak suka ngomong soal itu. Dan di dalam musik kita bahkan setiap instrumen itu dia sifatnya dualisme, berpasangan. Jadi kalau di sini disebut makinini atau nini mami, di Jawa disebut lanang wadon, cowok dan cewek. Nah, sehingga berbicara tentang gender otomatis musik pun juga berbicara dengan gender. Dan juga ada kaitan dengan ya banyak hal sih. Kalau di belakang musik pasti gender masuk, karena gender ya itu ada kaitan dengan ya hampir semua hal juga. Kalau kegiatan manusia, maksudku. Oke. Terus saya juga pengen tahu lebih banyak sebenarnya tentang etnomusikologi ini, karena tumben saya dengar istilahnya satu, kemudian yang kedua saya baru tahu ada orang NTB Sasak pula gitu yang menggeluti ini gitu, karena yang saya tahu banyak musisi, kita punya banyak musisi, tapi etnomusikolog ini semoga Anda bukan satu-satunya, tapi kayaknya baru satu-satunya yang saya tahu yang masuk ke radar. Dari apa yang sudah digeluti aja, Kak Kolis, apa yang mungkin bisa di-share ke kita tentang musik Sasak ini? Apalagi dilihat dari postingan Instagram ya, pernah menyebutkan ada satu alat musik yang sudah dalam kondisi sekarat. Betul, itu saya berencana membuat tim pemakaman musik sebetulnya. Oke. Ya, ini tim pemakaman musik itu instrumen-instrumen yang sedang menuju mati. Nah, sebelum dia mati, saya buatkan sertifikat kematian. Baru saya publis, dia telah meninggal dunia, gendang Sasak dikubur dengan damai. Saya akan membuat itu. Karena saya sudah, ya bukan skeptis pesimis juga, tapi pada faktanya hingga hari ini banyak sekali kesenian kita yang menuju tahap mati tidak dilihat dan tidak dilakukan dan tidak diberikan dengan baik. Malah fokus dari teman-teman yang memiliki atau lembaga atau organisasi manapun yang memiliki kekuasaan atau power untuk menghidupkan kembali atau peduli kembali, tidak ke arah sana orientasinya. Malah ke arah yang sudah populer. Ke musik populer? Bukan, dalam artian sudah terkenal dan sudah aman posisinya, maksudnya gitu. Misalkan jadi melestarikan. Bali. Bali. Jadi melestarikan musik yang sudah cukup populer ya. Betul. Dan kita tidak boleh menyebut adopsi daerah mana, karena takut ada yang tersinggung, misalnya Bali. Jangan. Tidak boleh. Adopsi ini Saya nggak plagiat. ngomong gitu. Enggak, itu ya? batuk aja. Batuk aja. Batuk aja. Itu plagiat, bukan adopsi. Oh, malah plagiat. 100% plagiat. Copy pasta. Copy paste. Jadi musik Sasak yang populer saat ini Copy paste. copy paste Bali. Enggak, sorry, tidak menyebut ya. Itu hanya contoh, itu hanya contoh. Itu kebenaran. Jadi nggak harus pura-pura bahwa itu bukan apa yang terjadi. Sebetulnya itu nggak masalah kalau orang pengen main musik Bali. Iya. Itu nggak masalah. Jadi jangan tersinggung. Kalau ada orang tersinggung, jangan main musik Bali. Monggo, silakan, bolehlah. Tapi juga main musik Lombok yang asli.
main musik yang sebetulnya khas di sini. Masih ada. Kenapa mau itu punah kan? Tapi masih ada musik Lombok yang asli. Pasti. Masih Ini ada. kan. Terus dia ngapain kalau nggak ada? Terus saya jadi etnomusikolog ngapain? Jadi masih ada, cuman pemainnya sedikit. Instrumennya mati. Saya menambahkan katanya Seno ya. Saya sangat sepakat untuk boleh main musik Bali. Main musik Western pun boleh. Asalkan katakan ini musik Bali. Katakan ini musik Western. Bali ya Bali. Bali ya Bali. Lombok ya Lombok. Masalahnya sekarang orang main musik Western nih, main gitar. Mereka berani bilang oh ini alat musik barat. Tapi ketika main musik Bali, mereka tidak mengatakan gitu. Mereka katakan ini musik Sasak. Nah, itu tempat salah. Contohnya? Contohnya Gong Kebiar misalkan. Gong Kebiar. Dibilang di sini gamelan Sasak, tradisi pula. Padahal di Bali itu kesenian baru. Dan sudah Bahkan jelas, di Bali itu baru. Wong penemunya Wayan Brata tahun 1915 di Singaraja kok. Itu sudah jelas, literasi sejarahnya jelas, dan bahkan Pak Bandem, salah satu etnomusikolog Bali, guru besar etnomusikolog Bali, mengatakan ini kesenian baru. Dan memang sudah diklasifikasi. Tahun 2015 kemarin dirayakan 100 tahun Gong Kebiar. Dan di Sasak, Dan di Lombok dikatakan dianggap tradisi. Ya ini kan tidak masuk akal ya. Nah ini yang tidak boleh yang saya katakan. Artinya ada banyak ragam yang keluar tentang Sasak di luar sana terkait cara kita memplagiasi musik-musik Bali. Dan mungkin juga pas Mas ngomong tadi, jadi Bali Lombok. Bukan mungkin saya kurang tahu kalau pendapat kakek soal ini, tapi bukan berarti tidak bisa ada saling pengaruh. Itu nggak masalah sebetulnya. Dan kita bukan saya sama kakek Kolis bukan purist, maksudnya oh ini harus tetap Lombok murni, nggak ada pengaruh dari luar, karena sebetulnya nggak ada satu jenis musik pun yang tidak ada pengaruh dari budaya lain. pasti ada pengaruh. Selalu ada, karena itu namanya budaya, tetap ada perubahan, tetap ada itu. Cuma ya tetap jaga ciri-ciri khas aja, tetap supaya nggak punah, itu aja. Karena kalau semuanya jadi Bali aja kan nggak beragam, nggak menarik, nggak asik lagi. Dan Jadi suatu peradaban bisa mati ya. Betul. Karena menjadi punah kan. Contoh ya, saya sangat sepakat terkait akulturasi ataupun inkulturasi, evolusi dan sebagainya ya, terkait kebudayaan, asimilasi. Nah, hanya saja yang saya ingin tekankan, jangan copy paste, itu aja. Reggae, misalnya kita komparasi musik barat. Orang-orang bermain reggae, musik reggae, bukan berarti tidak bisa main cepat. Tapi kalau dia main cepat, ska jadinya. Oke, iya Justru betul. lambatnya bermain si reggae ini, disitulah reggae. Oke. Vokalis death metal bukan tidak bisa bernyanyi, tapi screamingnya itulah death metal. Bagaimana ketika orang main pop, lalu dia harus screaming, kan menjadi kacau balau itu semua. Nah, untuk memunculkan sebuah genre atau karakter dalam musik sehingga dia dikatakan musik A, musik B, musik C, memang harus ada karakter yang muncul Dan dijaga. dan dijaga karakter itu. Seperti contohnya kalau di Sasak yang sedang kemarin ya sampai akhirnya dapat sertifikat dari Kemenkumham, hakinya untuk sebagai kekayaan intelektual komunitas itu penting Sasak, betul ya. Betul. Dan tadi Shen juga bilang salah satu yang menarik Lombok pengen belajar penting Sasak. benar. Kenapa? Karena Apa yang beberapa menarik? Karena kan dia hanya alat musik petik ya, seperti yang lain misalnya. Iya. Apa yang menarik dari penting yang Shen tahu? Kalau saya sih aslinya saya main gitar. Oke. Jadi saya merasa kalau belajar alat petik yang lain Jadi bisa lebih lumayan mudah. cepat. Jadi lebih mudah. Dan karena saya waktunya terbatas di sini, cuma waktu Jadi pendek, shortcut aja ya. menjadi lebih cepat aja belajarnya. Astrofisika Terus, banget, shortcut. Mana ada astrofisika itu? Shortcut nggak ada di astrofisika, semuanya jauh. Ada lubang cacing. Belum pasti itu shortcut. Yang penting teorinya benar. Lebih pasti kamu mati masuk tuh. Tapi ya, jadi karena emang alasannya dulunya main Satu gitar. karena itu, dan satu karena saya pernah dengar, saya pernah nonton video-video orang main alat itu dan saya senang. Kenapa saya belajar etnomusikologi? Karena saya senang. Itu aja, bukan karena saya merasa oh ini harus dijaga, ini harus dilestarikan, hal-hal kayak gitu, karena sebetulnya saya juga bukan orang sini kan. Saya asli Amerika Serikat. Jadi nggak ada kepentingan di situ. Tapi saya menarik main, aja, main asik karena aja. senang. Oke. Dan sebetulnya mungkin hampir semua etnomusikolog, padahal
Kita ngomong banyak sekali tentang nilai-nilai dan ini harus dilestarikan dan ini harus dijaga. Sebetulnya itu bukan alasan kenapa orang etnomusikolog belajar musik. Dia belajar musik karena senang. Sebetulnya itu. Dan pemain main musik karena suka main musik. Itu aja. Kita nggak bisa maksa. Kalau Kakak Oles mungkin kenapa akhirnya memperjuangkan penting Sasak itu untuk dapat kekayaan intelektual komunitas? Ya, jadi awalnya karena penting ini kan seperti gong ya. Oke. Bukan alatnya seperti gong, tapi gong itu ada di mana-mana. Gendang. Nah, oke. Gendang itu ada di mana-mana. Gendang Sunda, gendang Jawa sama-sama tabung, memiliki dua membran, sama-sama dipukul dengan tangan. Apa yang membuat gendang Sunda, gendang Jawa, gendang Bali berbeda? Cara memainkan, rasa memainkan, sama dengan penting ini. Penting ini secara instrumentasi, bentuknya yang menggunakan dawai dan dipukul begini itu ada di mana-mana sebetulnya. Ya, hanya saja rasa memainkan dia menjadi khas dan berkarakter. Nah, sehingga menyelamatkan ini, kalau kita berbicara tentang KIK, memang ini kan jauh kepada politik kebudayaan larinya. Nah, sehingga bisa jadi bicara politik juga ya, bicara musik ini. Siapa lebih siapa, duluan lebih siapa? Pertanyaannya begitu. Jadi kalau seandainya sekarang Sasak sudah lebih dulu menerbitkan sertifikat kekayaan intelektual komunal, maka dalam tanda kutip ya, yang lain otomatis tidak bisa mengklaim penting Sasak. Simpelnya begitu. Nah, ini perjuangan kebangsaan Sasak bagi saya. Tetapi kenapa saya harus bermain penting Sasak? Karena memang jiwa saya di situ. Kalau untuk bermainnya di luar mendaftarkan sertifikat secara sah negara punya luaran pengakuan ya. Tapi di luar itu saya memang pemain penting Sasak, dan sedari awal saya memang pemain string juga seperti Seno. Dan ketika saya harus bermain penting, saya rasa dekat sekali dengan saya. Saya rasa wah kayaknya memang jiwa saya di sini nih. Saya pemain dawai. Walaupun di luar itu minornya saya dalam instrumen, mungkin semua instrumen saya mainkan. Mau dari tiup, pukul, petik, atau gesek dan lainnya saya mainkan, tapi utama saya petik. Nah, gitu. Utama saya petik. Dan itu di alat musik Sasak asli gitu ya? Betul. Kepenting. Betul. Oke. Dan balik lagi, pemain penting di sini banyak kah? Kebetulan saya mendata kemarin. Jadi itu yang dikatakan Palmer, saya sudah mendata keliling Pulau Lombok, bahkan sampai ke Sape kemarin. Jadi kalau untuk Lombok sendiri kita sudah sampai 200 orang dan masih itu, 200 orang. Ya, dan itu seluruh Pulau Lombok. Dari mulai Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Selatan, Lombok Tengah, Lombok Timur, saya sudah mendata semua dan saya himpun dalam satu organisasi namanya Ikatan Keluarga Penting Gambus Sasak. Jadi orang penting semua di situ. Betul. Dan kebetulan teman-teman Geek News kemarin yang menjadi tim medianya lah dalam acara Gundam kita sebut di situ, karena pertemuan internal kan IKPKS untuk pertama kali. Oke. Jadi kita lakukan di Lombok Tengah, tempo hari mengumpulkan semua pementing dari seluruh Pulau Lombok kumpul di sini. Jadi minimal penting ini kalau ibaratkan manusia dari sekarang sudah bisa lah ya. Lumayan. Lewat masa sekarangnya. Ya paling tidak sekarang masa pemulihan. Dan memang berefek. Artinya sekarang, misalkan di sosial media ya, di beranda Facebook saya ini hampir banyak orang main, Sir. Sudah mulai banyak. Sudah banyak orang main, dan bahkan di lintas akun pun banyak orang main. Dan YouTube, misalnya ini media ya, sosial media. Kita YouTube sudah mulai banyak video tentang penting. Dan di nyata pun, anak-anak muda sekelas umur-umuran SMA naik motor, sudah pakai bawa penting di belakang. Jadi sudah mulai muncul self-proud-nya ya, kebanggaan bangsanya juga. Nah, luar biasa situ, sekali. Ya, saya tidak meminta materi, tidak meminta duit, tidak meminta apapun sama sekali dari gerakan ini, tapi saya merasa ada sedikit kepuasan hati melihat itu. Karena ternyata kesenian ini gagal mati. Oke. Itu saja kalau saya. Luar biasa sekali ya. Sebenarnya saya pengen yang hadir-hadir di sini juga nanya gitu ya. Cuman kayaknya kita akan bisa lanjutin lagi. Tapi saya pengen sekali nanti kalau di sesi kita yang selanjutnya, Kakak Holis, kalau perlu bisa barengan kali ya sama muridnya. Murid penting ya? Iya, murid penting. Tapi gitu. kalau keilmuan dia S3 ini, Wah. Ya, tapi kan dari komposisi kan. Bukan tapi kalau bisa nanti main bareng, main penting gitu. Sekaligus juga
kita bisa kulik penting itu lebih dalam lagi, karena saya yakin teman-teman yang ada di sini belum banyak juga ya fans dari Kick News, mungkin masih banyak yang belum melihat penting itu seperti apa, bagaimana cara mainnya, dan kita coba compare dengan bermain string yang lain, misalnya entah itu gitar atau yang lain, sehingga hasanah tentang musik dan memahami penting ini sebagai warisan peradaban yang harus dijaga juga bisa lebih kuat di kita semua. Saya pikir seperti itu. Silakan dinikmati kopinya, tapi kalau sudah habis harap maklum. Masih. Tidak masalah. Mana kopi? Masih. Saya masih banyak ini. Tes. Dan yang terakhir statement buat malam ini ya, karena besok kita bisa lanjutin lagi. Menjaga penting. Saya bingung juga menjaga penting ini penting. Bagaimana diksinya ya, menjaga penting ini penting. Tentang penting ini, bahwa penting Sasak ini warisan peradaban. Yang saya ingin gali dari Seno dulu. Enak ya, namanya Shen dipanggil Seno. Apa yang mungkin menurut Seno ya bisa orang-orang muda, orang-orang Sasak bisa dapatkan dengan mempelajari dan ikut melestarikan penting Sasak ini? Iya, jadi kalau seperti saya tadi ngomong, sebetulnya jangan main karena ingin melestarikan budaya atau karena itu warisan leluhur atau apa. Jadi beban ya? Cuma, iya, dan gak bakalan berhasil sebetulnya. Cuma gini aja, kalau kamu orang Sasak, kenapa nggak tertarik dengan musik yang ada di lingkunganmu, yang ada di pulaumu? Itu aja, karena kalau seneng musik, carilah jenis-jenis musik yang belum pernah dengar, yang sebetulnya ada di sini. Itu aja, karena sebetulnya orang pengen main kalau sudah dengar, dan itu nggak cukup cari di YouTube aja. Maksudku, kadang-kadang kau lihat langsung, secara langsung orang main musik. Kalau kamu musisi maupun bukan musisi, pasti kayak, wah ini keren nih. Baru dari itu niatnya untuk belajar. Cuma itu, kalau lihat terus seneng, kenapa enggak? Terus guru-guru penting nggak mungkin minta duit banyak, kan nggak harus di sekolah-sekolah. Malah kasih duit juga nggak apa-apa. Iya, juga nggak apa-apa. Maksudku kan itu. Jadi yang mau les di Kakek Kolis, ada Instagramnya Kakek_Kolis, gratis katanya. Bayarnya lewat Kicknya saja. Manajemennya. Waduh, dijajah lagi. Nggak apa-apa, udah jasa. Walau dari Kakek Kolis nih, menjaga peradaban melalui penting Sasak. Jadi kalau saya lebih penting mengembangkan daripada menjaga. Saya pribadi ya. Oke. Benar. Karena contoh teman-teman US, ada banyak sisi positif yang bisa kita lihat dari peradaban teman-teman Barat. Mereka terus berakselerasi. Gitar itu dari nilon menuju besi, dari mulanya besi sampai ada pick up, ada tremolo, ada handle, ada efek, itu semua akselerasi peradaban. Oke. Ya, drum itu yang awalnya simple, lama-lama seperti kamar udah dilingkarkan. Itu semua akselerasi peradaban. Jadi kalau kita di sini masih terpenjara dalam romantisme menjaga lama ya, maka dia akan begitu saja. Maka tidak berkembang. Maka tidak akan berkembang dan kita akan kalah melaju dengan peradaban-peradaban yang lain. Ini kita bicara di luar masalah kenegaraan misalkan. Kita berbicara masalah keetnisan. Teman-teman etnis lain melaju terus. Jawa membuat gamelan keramik dan segala macam. Bali buat, ya saat ini mungkin ada yang susun dua gangsa Bali. Kita di sini masih pakai produk Bali, lah bagaimana? Harusnya kita mengembangkan produk Sasak. Kalau mengembangkan mungkin jadi kayak musik barat ya, sampai ada billboard. Indonesia kalau terus ngembangin lokalnya mungkin bisa jadi papan tagihan gitu kan. Kenapa tidak bisa? Am I right? Benar ya? Billboard. Itu ya kan? Papan tagihan. Artinya bukan. Ya kan kayak papan tagihan. Bill kan tagihan. Board papan tagihan. Jadi sebenarnya billboard di barat itu orang-orang yang punya banyak tagihan ketika production gitu ya. Sehingga yang paling atas yang paling banyak tagihannya. Boleh lah. Tapi yang juga bisa dicontohkan kalau dari barat mungkin, karena tadi ngomong soal gitar yang dulu nylon terus jadi string terus menjadi elektrik dan sebagainya kan.
Kalau aku kan awalnya aku mainnya gitar elektrik. Langsung elektrik. Karena aku senangnya metal, aku anak metal dulu. Terus lama-lama aku tertarik dengan jenis-jenis gitar lain sampai aku main malah gitar nylon klasik. Aku mainnya musik klasik dan S1 untuk gitar klasik, tapi munculnya dari yang baru. Dan sebetulnya biasanya gitu. Kalau Mas sendiri kan dulu nggak main penteng kan, malah awalnya mainnya gitar. Jadi sebetulnya perkembangan itu nggak masalah. Dan sebetulnya kalau orang sudah main alat yang baru, mereka pasti, mungkin nggak semua orang, tapi beberapa orang akan tertarik dengan, oh sebelum ini ada apa? Sebelum ini ada apa? Dan mereka lihat sejarahnya. Itu apa alami sih? Apa natural? Iya, natural. Iya, dan juga kalau kita lihat kelompok-kelompok etnis lain di Indonesia, kayak Sape, kan kebanyakan yang pemain Sape mereka pakai elektrik sekarang. Mereka mainnya Sape elektrik, terus pakai efek dan sebagainya semua. Senarnya tak jadi banyak. Terus ada double neck lagi. Tapi masih ada yang main Sape asli, masih banyak. Dan Sape itu apa? Alat musik Dayak. Ya. Tapi ya terus kalau di Jawa kan masih ada gamelan klasik jelas, tapi selalu ada gamelan baru, selalu ada karya baru yang pakai gamelan. Jadi kenapa Lombok pun nggak bisa gitu kan? Itu pasti aja. Bisa. Pasti bisa. Dan besok kita akan bahas itu. Harus bisa. Sasando dari awalnya menggunakan bambu dan berjumlah sasando namanya, sampai sekarang menggunakan string juga dan pakai efek, pakai jack, senarnya 42 bertambah terus, tekniknya berkembang. Itu orang-orang NTT pun bisa begitu. Orang NTB kok nggak bisa? Masih bangsa seasap nggak bisa. La ilaha illallah. Bandara aja ribut untuk nama. Sorry. Nah kan jatuhnya ke politik. Selalu ada kaitan. Selalu ya. Oke. Jadi teman-teman, kita akan ketemu lagi dengan Kakak Walis. Semoga pada saat itu Seno belum pulang, tapi kalau udah niat pulang tolong dicuri tiketnya biar nggak bisa pulang. Jadi saya berharap kita bisa main bareng gitu. Saya nonton, Anda yang main gitu kan. Dan kita akan bahas lagi tentang etnomusikologi dan tanpa politik. Kalau ada politik cuma nyerempet doang. Selamat malam. Selamat malam.